Halo teman bicara, kembali lagi bersama saya Mia di sini ya, teman bicara. Nah, lagi-lagi hari ini kita akan ngobrol dengan sosok yang mungkin sering kita temui di lingkungan akademik ya, khususnya di kampus mungkin. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih dalam secara personal ya dengan Bapak Acep. Assalamualaikum Bapak. Jadi Bapak ini kan merupakan seorang dosen ya Pak ya, yang mengajar di Fakultas Agama Islam ya. Oke, mungkin boleh menyapa dulu Pak teman bicara di sebelah sana. Assalamualaikum teman bicara, apa kabar nih? Sehat selalu, oke? Oke. Tadi Bapak waktu kesini habis ngajar ya? Iya. Ada jadwal ngajar ya? Oke. Tapi lagi sibuk gak Pak nih? Ya, sibuk aja. Sibuk aja. Iya ya, betul. Tapi gimana kabarnya Pak akhir-akhir ini, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia hadir di podcast kami ya. Dan juga di sini mungkin kita akan mengobrol lebih jauh ya Pak ya. Mungkin tentang biografi Bapak, kemudian bersama kemudian ngobrol tentang kampus, juga mahasiswa dan banyak lah ya Pak pokoknya. Oke, yang pertama aktivitas Bapak deh akhir-akhir ini, Bapak sibuk apa selain mengajar? Ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih nih atas undangannya dari UPA Perpustakaan, luar biasa. Kalau teringat perpustakaan itu, ini bagian dari kehidupan saya. Mungkin nanti kita cerita ya. Ya, baik. Hari akhir-akhir ini ada beberapa kegiatan ya. Selain memang tridharma yang harus kita lakukan itu, selain mengajar juga meneliti kan. Ya mengajar sudah ada jadwalnya ya. Kemudian meneliti juga kita sedang mengembangkan beberapa penelitian terkait dengan wakaf dan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat tidak hanya yang berorientasi dari kampus, tapi juga langsung ke masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, yang baik di ormas Islam ataupun kegiatan masyarakat yang memang itu bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Oke, berarti Bapak melakukan penelitian ya Pak ya, di luar mengajar. Kemudian selain itu Pak, mungkin apakah Bapak memiliki peran lain selain di kampus? Iya, mungkin di ormas Islam atau di tempat saya sendiri ya, di yayasan. Kita punya yayasan, ada 3 yayasan yang memang kami berkhidmat di sana. Yayasan apa Pak kalau boleh tahu? Yang pertama adalah Yayasan Al-Hakim. Yayasan Al-Hakim. Di dekat Kampus 2. Yayasan Al-Hakim, di sana ada Madrasah Ibtidaiyah, di sana ada Rumah Tahfidz Quran, dan ada juga pesantren walaupun kecil. Bahkan ada mahasiswa mahasiswa yang belajar di sana dari Fakultas Teknik, dari Fakultas Agama Islam, ada teman di sana. Yang pertama, kemudian yang kedua ada Yayasan Fathur Ridhoni Cibaregbeng di dekat kampus 1, yaitu ada Madrasah Ibtidaiyah, ada TKATPA, ada Madrasah MDTA ya, Miyah Takmiliyah, Awaliyah, kemudian ada Raudatul Atfal, ada Majlis Ta'lim. Dan banyak sekali. Di Sayong juga ada yayasan ya, saya selaku ketua pengawas di sana. Banyak sekali ya Pak ya, Masya Allah yayasannya. Berarti Pak yang kalau misalkan di yayasan itu terbuka untuk umum berarti ya? Iya, terbuka untuk umum. Oke, berarti terbuka untuk umum karena ada sekolah. Itulah pengabdian yang nyata gitu ya. Jadi masyarakat butuh pendidikan, ya kita sediakan itu lahan pendidikan itu supaya masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang baik. Ya, ini salah satu dari cita-cita bangsa kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu. Ya. Oke. Berarti Bapak bisa dibilang sibuk ya Pak ya? Sangat sibuk. Harus sibuk ya. Dunia ini tempatnya sibuk ya. Makanya saya juga menyibukkan diri ya, selain mungkin di yayasan juga di ormas-ormas Islam ya, termasuk di MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, kemudian BHRD yang sebentar lagi kita akan ru'yat hilal ya untuk 1 Ramadan itu. BHRD itu apa Pak? Badan Hisab Ru'yat Daerah. Oh.
Itu kan yang kalau Neng Mia ini pernah lihat kalender, Iya. di sana ada jadwal sholat, Iya. ya itu yang menghitungnya BHRD. Oh, Kemudian oke. ada jadwal imsakiyah ini kenapa maghrib jam sekian, kemudian bergeser ke jam sekian, itu yang menghitungnya itu adalah BHRD, Badan Hisab Ruqyah Daerah Kota Oke. Tasikmalaya. Berarti Pak, di balik kesibukan Bapak yang sekarang ini kan padat banget ya Pak ya, mungkin sehari-harinya. Tapi Bapak masih punya waktu nggak untuk keluarga? Bisa main bareng, mungkin quality time gitu. Iya, harus. Harus. Bukan sisa ya. Iya. Iya, bukan sisa. Jadi kita itu harus bisa membagi diri ya. Satu untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang kedua adalah untuk masyarakat dan untuk pengabdian kita di mana kita tinggal. Ya, seperti di Universitas Siliwangi ini. Iya. Ya, di Unsil kita melakukan secara full time sesuai dengan tupoksi kita gitu ya, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian di masyarakat juga, karena salah satu tridharma itu adalah pengabdian, kita juga sama di ormas, di yayasan juga sama ya, supaya lebih bermanfaat. Kemudian di keluarga juga harus, kita jangan sampai meninggalkan keluarga, karena harapan kita kan bagaimana keluarga itu menjadi penerus kita. Iya. Gitu ya Neng. Oke, berarti Bapak biasa apa? Bapak sudah biasa untuk bukan meluangkan waktu berarti ya Pak ya. Memang ada waktu yang khusus untuk keluarga Ada yang gitu. waktu yang khusus, ya. Bapak biasanya kalau misalkan pergi bersama keluarga tuh di rumah aja kah atau biasa jalan-jalan kemana gitu? Ya, kadang di rumah, kadang jalan kemana gitu. Dan tiap tahun ya kita menyengaja ya beserta istri dan anak-anak untuk dalam rangka refreshing lah. Oke, gitu ya. refreshing. Gitu. Setiap tahun ya ada kemana, keluar kota atau kemana ya. Itu mungkin karena keluarga ini bagian yang mendukung kita Iya. untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Gitu. Oke. Tanpa mereka kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Gitu. Betul sekali Pak. Iya, makanya harus kita saling mendukung, Nah. harus saling mendukung kita dengan keluarga dengan kita juga. Oke. Berarti luar biasa sekali ya Pak ya aktivitasnya di balik kesibukan Bapak yang sekarang Mudah-mudahan mengajar. bermanfaat. Iya. Amin pasti bermanfaat Pak. Tapi Bapak pernah merasa ada kesulitan tersendiri nggak dalam membagi waktu untuk keluarga, untuk mengabdi di kampus, kemudian dengan hal-hal lainnya? Ya namanya juga manusia ya. Kadang-kadang ada saatnya bentrok ya. Iya. Saatnya kita harus bisa memilih mana prioritas utama. Ya kadang-kadang ada seperti itu. Kita waktunya bersama keluarga tapi ada tugas negara itu yang lebih penting ya. Kita ambil yang lebih penting. Dan kita bilang ke keluarga bukannya batal tapi mengalihkan hal itu. Oke. Itu sama aja ya. Iya. Iya. Berarti mungkin kalau misalkan Bapak ada jadwal dengan keluarga, terus harus melakukan tugas dari kampus nih. Iya. Berarti Bapak, ya udahlah nanti kalau sama keluarga bisa lah diundur gitu ya. Yang utama tetap Reschedule ya. Iya. Itu aja kan gitu. Jadi jangan nggak jadi Iya. nih. Nah itu kan menyakiti hati mereka. Iya. Kita melaksanakan tugas negara dengan baik karena itu juga ibadah. Kita juga mereschedule. Coba cari waktu yang lain. Iya. Nah, sebagai pengganti dari itu dan plus Oke. bonusnya mungkin ya. Iya. Biar mereka bahagia gitu. Gitu. Betul, setuju sekali. Iya. Oke, berarti ya memang waktu dengan keluarga itu adalah waktu yang tidak bisa digantikan ya Pak ya, dengan apapun. Iya betul. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas ya Pak ya bagaimana Bapak membagi waktu dengan keluarga, kemudian dengan tugas Bapak. Tapi pernahkah Bapak berpikir untuk memberikan waktu kepada diri sendiri gitu? Pernah nggak misal Bapak kalau kata Gen Z mah me time katanya Pak. Bapak pernah nggak me time? Contohnya seperti apa coba gimana? Oh gini, misal aku menikmati misal saya menikmati waktu sendiri untuk membaca buku atau jalan-jalan aja sendiri gitu kemana. Paling biasanya hal itu kan masuknya perenungan ya. Iya. Paling ketika kita menikmati sebuah buku atau mungkin ada yang harus kita cari. Nah itu harus sendiri. Iya. Atau ada buku baru, contohnya. Iya. Ada buku baru, ya buku baru.
di mana kita ada waktu luang sedikit ya, mungkin karena kan jadwal itu tidak tiap hari full. Nah, kita di sela-sela itu ada buku baru kemudian kita baca. Itu menikmati. Ya, mungkin kata Gen Z itu apa namanya? Me time. Me time. Nah, karena kita membaca buku itu ya menikmati. Iya. Ya, karena buku itu kan ada kenikmatan tersendiri ya ketika kita membaca buku. Ada juga buku itu diperlukan karena apa? Karena kita memang memerlukan buku itu untuk ditransfer seperti kepada mahasiswa. Tapi ada buku yang kita itu menikmati sendiri ya Pak ya? Iya, menikmati sendiri. Luar biasa nih buku ini kan gitu. Misalnya buku apa Pak? Kalau saya makanya saya sampaikan di beberapa tayangan saya di TikTok gitu ya. Iya. Itu tentang nasihat Luqman Al-Hakim. Seperti apa itu Pak? Itu kan nasihat Luqman Al-Hakim kan seorang ahli hikmah ya. Iya. Ahli hikmah, seorang filosof ya. Iya. Seorang filosof, dia menyampaikan beberapa nasihat kepada anaknya. Ada juga dalam Al-Qur'an kan? Iya. Dalam Al-Qur'an juga ada, kemudian dalam beberapa kitab juga ada. Nah, itu ketika kita membaca buku itu, ini luar biasa nih, nasihat untuk diri, nasihat untuk orang lain. Maka karena saking pentingnya dan saking nikmatnya dan saking indahnya, akhirnya kita berbagi dengan orang lain. Iya. Coba kita buat ini sebagai sebagai tayangan ya atau postingan di TikTok. Dan ternyata itu banyak responnya. Nah, seperti itulah mungkin. Jadi tetap kita harus membaca buku itu karena buku itu harus dinikmati. Iya. Ketika sebuah buku dalam arti kajian hikmah hanya selewat-selewat, ya itu tidak meresapi. Kan? Ya, itu mungkin diantaranya ya. Iya. Me time itu ya. Iya. Jadi kalau jalan-jalan sendiri ini itu lontang-lantung apa ya? Itu masih me time ya Pak ya sebenarnya. Lontang-lantung. Iya. Saya nggak tahu itu ya. Soalnya anak-anak sekarang tuh kan kalau lagi di usia-usia 20-an ya Pak ya, lebih suka untuk merenungi diri sendiri gitu, mencari jati diri siapa sih saya sebenarnya gitu kan. Mungkin Bapak juga dulu pernah waktu mahasiswa mungkin ya, pernah merasa bahwa siapa sih saya gitu. Apakah saya ini akan mengambil langkah yang seperti apa gitu. Apakah Bapak pernah mengalami kebingungan seperti itu ketika menjadi mahasiswa? Nampaknya kalau kebingungan nggak ada ya. Dalam arti bingung seperti anak-anak sekarang kemudian memutuskan sesuatu yang di luar aturan. Tidak. Karena memang kalau manusia sih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan galau sih itu manusiawi. Karena innal insana khuliqa halu'a kan, manusia ciptakan pasti galau, ada saja. Tapi bagaimana kita menyikapi kegalauan itu? Kalau kita tidak menyikapi kegalauan itu, justru kita akan tenggelam dalam kegalauan. Tetapi kalau kita bisa menyikapi kegalauan itu, justru itu prestasi bagi kita. Ini luar biasa, alhamdulillah bisa terlepas dari kegalauan. Kan? Itu kan ya coba. Mia pernah merasakan nggak ketika galau, ternyata ada jalan keluar. Oh ternyata seperti ini. Banyak hikmah yang diambil. Iya betul sekali Pak. Karena memang mungkin sekarang lagi bimbang sekali ya Pak ya. Galau banget, banyak banget yang dipikirin. Aku harus banggain orang tua. Aku harus harus bisa berkembang gitu kan. Tapi ya akhirnya. Oh galau juga. Iya. Intinya gini. Kalau saya gini ya. Ketika kita punya tujuan, jangan dibawa galau. Kita buat yang terbaik. Itu aja. Buat yang terbaik. Nanti itu otomatis akan menghasilkan karya terbaik. Kita belajar yang terbaik, kita berorganisasi yang terbaik, kita beribadah juga yang terbaik ya. Ketika unsur-unsur itu dipenuhi yang terbaik, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Gitu ya. Coba aja ya ketika kita menyusun batu bata ya untuk sebuah bangunan, di mana batu bata itu batu bata yang baik. Kemudian semennya yang baik. Pekerjanya juga naplok tuh kan yang naplok. Tahu. Nah, yang baik kan ya. Kemudian catnya yang baik akan menjadi bangunan yang baik. Tapi kalau seadanya, wah batu kan gitu. Batanan barulah segala macam, ya akan seperti itulah bangunan. Jadi ketika kita membuat kita berkualitas,
membuat kita berkualitas dalam segala hal, maka kita akan menjadi orang yang berkualitas. Oke, Gitu. berarti memang harus ditata dulu dari yang paling dasar ya Pak ya. Tujuannya harus diniatkan dengan baik Iya, mungkin betul. ya, agar akhirnya mungkin bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Betul. Oke, Bapak ngomong-ngomong soal mahasiswa nih. Iya. Apakah Bapak dulu mungkin pernah ada cerita yang memang unik lah ya, yang bisa Bapak kenang sampai sekarang ketika menjadi mahasiswa. Misal cerita yang bikin, dulu aku kayak gini, sekarang aku udah jadi kayak gini, aku udah luar biasa banget nih sekarang gitu, aku udah berubah. Apakah Bapak punya cerita tersendiri tentang diri Bapak? Iya. Ini cerita saya itu mungkin ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya Oke. bagi para mahasiswa yang lain. Saya itu diamanahi oleh orang tua itu. Kalau mau tinggal kuliah harus di pesantren atau yang dekat pesantren atau yang dekat masjid. Oke. Itu dari orang tua. Akhirnya saya pernah ya, yang dekat pesantren pernah, kemudian yang dekat masjid juga pernah ya. Tapi bukan masalah itunya. Iya. Bukan masalah itunya. Nah, kita kos di sana, ya kos dengan teman-teman yang lain gitu, dari berbagai daerah, karena saya kuliah di Jogja ya, Iya. Yogyakarta. Nah, ada hal yang menarik di mana mungkin mahasiswa yang lain kalau saat ini, tapi nggak tahu kalau di tempat yang lain saat ini di Tasik, mahasiswa itu jarang bergaul. Oke. Ya, kalau saya ya selain aktif di beberapa kajian, kemudian kita juga aktif di masyarakat. Kita kos kebetulan di belakang masjid, kita aktif di masjid, kita aktif dengan remaja masjid, kita aktif dengan pemuda desa, ya. Kita juga aktif di KRW-an, KRT-an, kita sepak bola, ada dikiran naik mobil, kol buntung kita ikut. Jadi segala kegiatan kita ikut. Dan ternyata manfaatnya besar sekali kan gitu. Ketika kita bisa masuk di dunia mereka gitu ya. Oh, seperti ini masyarakat itu. Iya. Ya. Kemudian ketika kita masuk ke ibu-ibunya, masuk ke bapak-bapaknya, masuk ke pemudanya, bahkan kadang mereka pada akhirnya minta solusi ketika ada Oke. masalah. Ini gimana nih? Ada masalah seperti ini. Dan yang pada akhirnya mereka percaya. Iya. Tolong, saya bisa ngaji ya? Ya, tolong ajarin dong. Saya malu kalau ngaji di rumah, nggak bisa ngaji di masjid, malu. Iya. Saya ajarin ngaji. Kemudian kita juga diundang pernikahan, bahkan diundang tahlilan, itu sering kan? Itu kan jarang kalau mahasiswa Iya. itu. Padahal kan kalau mahasiswa diundang tahlilan itu, mohon maaf ya bagi yang itu akhirnya kita pulangnya bawa besek, Iya, itu bawa perbaikan besek. gizi, Iya, ada betul. juga kan itu ya. Nah itu yang pernah saya lakukan ya dari kegiatan di luar kemahasiswaan. Selain Oke. mungkin ada yang menarik yang sampai saat ini saya pikir oh ini mungkin kebermanfaatannya. Iya. Saya itu kalau selesai kuliah ya, Iya. dosen menerangkan gitu, saya catat mata kuliah ini. Setelah itu saya nggak pulang ke kos. Terus Saya kemana ke Pak? perpustakaan. Oh. Perpustakaan Oke. cari buku yang model seperti ini. Lalu dicatat. Iya. Atau kalau nggak keburu saya pinjam. Pinjam atau dicatat di sana di perpustakaan Iya. atau dipinjam. Kemudian dicatat apa yang disampaikan oleh dosen itu saya catat di buku yang bisa ada yang buku yang batik-batik tebal gitu ya. Iya. Nah, banyak sekali itu ya. Tebal, catat semua selesai. Setiap itu gitu ke perpustakaan. Kalau ada di rumah, kalau keburu minjem. Atau di teman yang lain ada punya buku ini enggak? Oh iya, saya pinjam, catat. Dan biasanya di akhir semester itu Iya. sudah menjadi satu buku tebal, kadang dua buku. Oh. Nah, yang lucunya itu teman-teman mahasiswa tahu. Akhirnya setiap mau UTS pasti fotokopi ke saya. Berarti Bapak dulu rajin ya Pak ya? Fotokopi UAS. Masa saya ke kos, wah ngabring gitu Iya. ke kos. Kenapa nih? Pinjam sampai lecek akhirnya karena banyak mahasiswa yang fotokopi kan. Oke. Fotokopi dulu nggak seperti sekarang gitu ya. Kan dianggap lengkap. Iya. Kalau satu mata kuliah itu mulai dari definisi segala macam. Apa yang disampaikan oleh dosen itu dicatat kemudian dilengkapi di rumah. Dan itu buku-buku itu ternyata masih ada pas saya lihat itu ya Oke. catatan-catatannya. Walaupun lecek itu kan di Iya. fotokopi. Nah itu mungkin diantaranya kenangan-kenangan saya ketika
di perkuliahan. Kalau kegiatan yang lain mungkin sama ya, Iya. aktivitas sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Tapi yang saya anggap mungkin berbeda dengan yang lain seperti itu. Kita ke perpustakaan, juga kita aktif di masyarakat sekitar kosan. Gitu, Neng. Oke. Ya. Berarti Bapak udah terbiasa dari semenjak mahasiswa tuh pergi ke perpus ya Pak ya? Ya, udah biasa gitu. Berarti, tapi kalau menurut Bapak, pandangan Bapak sekarang nih, kan kalau misalkan anak-anak dulu tuh pergi ke perpus mungkin ngerjain tugas ya Pak ya, nyari referensi gitu. Nah, kalau menurut Bapak, apakah ada perbedaan antara perspektif orang zaman dulu terhadap perpus dengan orang-orang zaman sekarang gitu, seperti saya lah, mahasiswa zaman sekarang? Kalau menurut Neng Mia, mahasiswa zaman sekarang gimana perpus? Sebetulnya banyak sekali ya Pak ya yang minat untuk datang ke perpus teh. Cuma karena mungkin di perpus kita ini masih bisa dibilang ruangannya belum terlalu besar. Jadi kalau misalkan datang ke sini tuh ramai gitu loh. Iya, memang dalam pandangan saya gitu ya, bahwa perguruan tinggi yang besar itu ya, bukan hanya karena besar-besarnya bangunan, Iya. banyak program, tetapi bagaimana living knowledge, Seperti apa itu Pak? hidup. Oh, Dan yang bisa menghidupkan pengetahuan itu adalah perpustakaan. betul sekali. Betul tidak? Betul, Ya kan? setuju sekali. Yang bisa menghidupkan pengetahuan itu, yang living knowledge itu ya perpustakaan, gitu ya. Coba kita lihat mungkin di MIT kan, library, kemudian Harvard, Iya. atau mungkin kalau kita sejarah Islam itu ada Baitul Hikmah itu ya, salah satu perpustakaan terbesar di Baghdad itu ya, Iya. yang bisa memproduksi buku, ya kemudian ada pertemuan meeting dengan para ahli ilmu kan seperti. Nah sekarang juga perpustakaan itu kan kalau dibangun dengan baik ya, kemudian ada akses kan, ada akses untuk mengakses referensi kan, itu lebih baik kan. Walaupun sekarang mungkin musimnya digital, apakah tidak harus ke sini, bisa datang ke perpustakaan atau melalui perpustakaan digital. Digital kan mengakses contohnya jurnal internasional kan melalui akses perpustakaan sini. Dan yang sekarang ini yang saya sering kali memberikan warning ya kepada mahasiswa itu kan, mahasiswa ketika membuat karya ilmiah. Karya ilmiah kita tugaskan gitu. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Cari jurnal ya. Kemudian Ctrl A, Ctrl C, Ctrl Z, ganti nama. Kan gitu. Waduh, ini kan plagiarisme. Nah, seperti itu. Itu yang sering dilakukan. Karena ketika kita baca, wih ini kok kepustakaannya hebat sekali kita mahasiswa melebihi dosen. Ini pas tanya baca bukunya enggak. Ya, ternyata dia ngambil karya orang lain. Nah, salah satu tugas perpustakaan itu ya, para pustakawan itu yang memberikan literasi, bukannya kita menolak AI, ChatGPT ya, tetapi memberikan literasi kepada mereka bagaimana apa istilahnya itu ya, etika akademik. Nah, etika akademik gitu kan, sehingga mahasiswa bisa menjadi seorang yang terpelajar. Sehingga menurut saya antara yang dulu dan yang sekarang perpustakaan masih dibutuhkan. Ya baik mahasiswa jadul dulu atau sekarang perpustakaan digital ataupun ya perpustakaan dalam bentuk ya seperti perusahaan itu sendiri kan, bangunan building. Betul. Kan gitu ya. Gitu. Berarti memang perpustakaan itu seharusnya nggak cuma dijadiin sebagai tempat minjem buku ya Pak ya, tapi banyak sekali yang bisa kita lakukan di perpustakaan gitu. Istilahnya mungkin learning hub ya. Apa itu Pak? Pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran, pusat riset, juga pusat literasi apa istilahnya? Etika akademik. Etika akademik. Noted ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa ya Pak ya. Tadi kan kita sempat menyinggung tentang mahasiswa zaman sekarang tuh seperti apa. Nah, kalau Bapak melihat di Unsil ini, kondisi Unsil sekarang ini dari sudut pandang Bapak itu seperti apa sih Pak? Memang mahasiswa Unsil ya, saya lihat potensinya bagus-bagus. Itu yang saya lihat, potensi mahasiswa itu sangat bagus ya.
karena mungkin dari berbagai daerah dan hasil seleksi, Iya. hasil seleksi sehingga nampak kan dari dari kita mengajar ya, Iya. ternyata mereka itu bisa dinilai oleh kita potensinya luar biasa. Iya. Dari mulai kegiatan akademik, kegiatan non akademik, kegiatan kemahasiswaan, ya ekstranya dan lain sebagainya, itu luar biasa lah. Sehingga mungkin kita sering melihat selain banyak mahasiswa yang memperoleh nilai cum laude, Iya, juga betul. banyak mahasiswa yang berprestasi. Oke. Itu karena memang potensi di kita tuh bagus-bagus, Iya. hebat-hebat lah gitunya. Tinggal bagaimana kita ya selaku dosen bisa mengarahkan mereka. Oke. Bisa mengarahkan mereka ya supaya mereka lebih baik lagi. Betul. Sekarang sudah baik, tapi lebih baik lagi seperti apa gitu. Oke. Gitu. Berarti memang mahasiswa ini masih perlu diarahkan ya Pak ya? Masih perlu karena ya seperti tadi Iya. intinya itu cari jati diri. Iya. Ya, masih cari jati diri Betul, kan. iya. Nah, itu harus tetap ada. Jadi karena masih remaja, Iya. ya itu namanya juga mahasiswa, masih tetap harus ada pendampingan. Makanya ada dosen wali. Iya. Nah, dosen wali itu memberikan bimbingan-bimbingan kepada mahasiswa ketika menghadapi persoalan akademik, persoalan non akademik. Bahkan mohon maaf ya, saya itu pernah ya didatangi mahasiswa ya yang punya masalah keluarga. Oh. Masalah keluarga Iya, itu iya. luar biasa itu. Akhirnya masuk ke dalamnya, tetapi saya batasi. Kira-kira apa persoalan Anda ini. Oh iya. Dan itu banyak. Ya. Tapi memang Pak mungkin di beberapa momen ya Pak ya. Iya. Kadang kita tuh merasa di kampus di dunia universitas itu kan kita sendirian nih, walaupun kita punya temen, kita punya banyak orang untuk diajak ngobrol Iya. gitu kan. Berarti mungkin peran dosen wali juga bisa dianggap ya Pak di situ. Tapi kadang kalau saya pribadi nih suka merasa aduh segan nih sama dosen wali gitu. Aduh aku harus gimana ya kalau misalkan ada masalah di rumah atau di kampus sendiri gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak bukan sebagai dosen wali ya Pak ya, tapi sebagai dosen yang kemudian sekarang sedang menjabat sebagai calon rektor ya Pak ya. Peran Bapak di dalam pendekatan kepada mahasiswa itu seperti apa Pak? Iya. Memang kalau mahasiswa ya didekati dengan cara yang tidak sefrekuensi, Iya. itu mereka merasa aduh segan. Iya. Nah, segan ini sama Pak ini. Kan kadang-kadang coba kita kontak ketika mau ke RS. Iya. Ini kok belum? Ya mohon maaf Pak. Saya bilang, oh iya. Coba nanti akhir tanggal sekian selesaikan, iya. Ternyata pas akhir enggak. Iya. Ada perpanjangan. Kita terus tanya. Oh Pak, ada masalah. Masalahnya apa? Oh ini. Dia akhirnya terbuka. Saya telepon langsung. Bahkan pernah saya ditugaskan karena ada mahasiswa ini tidak diketahui kemana ya. Ada beberapa waktu lagi habis. Akhirnya saya datangi ke rumahnya. Datangi ke rumahnya. Kemudian datangi orang tuanya. Iya. Dengan mahasiswanya juga ada. Kita turunkan frekuensi dari dosen menjadi teman. Oke. Jadi teman kan Iya. satu frekuensi, akhirnya mau gitu. Masalahnya apa? Saya tidak punya uang. Oh gitu ya. Coba kita bantu melalui lembaga filantropi. Ada nggak di UPZ? UPZ ini. Kalau tidak, ada nggak yang mau bantu yang lain? Oke. Kalau tidak ada, ya kalau kita punya uang, ya bisa mungkin bantu. Kan kadang-kadang seperti itu, gitu ya. Jadi turunkan dulu frekuensi. Kadang-kadang mahasiswa itu ketika kita tidak menurunkan frekuensi, mereka segan. Iya, setuju sekali. Segan sekali. Ini waduh, dosen bisa galak kan gitu ya. Makanya mungkin pendekatan saya termasuk mungkin para mahasiswa dan mahasiswi Unsil tahu ya, bagaimana cara saya mengajar. Iya. Ya itu bukannya untuk menjadi apa ya, apa itu yang lucu-lucu itu stand up comedy, bukan. Tetapi bagaimana memberikan sentuhan-sentuhan mereka supaya cair. Iya. Karena ketika cair, oh ternyata mengerti gitu. Tapi coba bayangkan kalau dosen datang galak, itu pasti udah beda ya Pak ya. Karena vibes-nya. dalam ajaran Islam juga tabassumuka ila wajhi akhi sedekah kan gitu. Kita datang ke kelas dengan tersenyum, mereka juga tersenyum. Itu mungkin ya. Oke. Itu.
Tadi mungkin Bapak sempat menyinggung juga ya tentang apa sih tadi UPZ dan sebagainya mungkin. Nah ya, nah sebenarnya saya juga penasaran ya Pak ya. Ada kalau di dunia kampus tuh kan biasanya ada bimbingan konseling untuk mahasiswa, kemudian yang seperti itulah ya Pak ya. Mungkin kalau misalkan kita maaf Pak sebentar. Iya. Oke. Sekarang kita switch deh Pak pembahasannya ya. Kita membahas tentang birokrasi yang ada di kampus. Karena kan kebetulan Bapak ini merupakan salah satu bakal calon rektor Universitas Siliwangi nih. Nah, dan saya juga sebagai mahasiswa di sini merasa bahwa memang birokrasi di kampus itu sedikit sulit bagi saya karena sulit ya? Iya, karena harus melewati berbagai tahap gitu ya. Atau memang karena mungkin saya masih belum paham, mungkin teman-teman mahasiswa yang lain juga masih belum paham dan sebagainya. Nah, ketika Bapak nanti menjabat sebagai rektor di Universitas Siliwangi, apakah yang akan Bapak lakukan agar mungkin birokrasinya akan terasa lebih lebih mudah dijangkau mungkin ya bagi mahasiswa? Kalau bagi saya, ketika itu bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Oke. Gitu. Dan ketika itu tidak melanggar aturan, ya kenapa tidak? Ya. Seperti halnya mungkin ada sebuah contoh ya, ini saya masih ingat nih. Ada beberapa mahasiswa yang kalau bahasa Sunda nemer ya, mau habis apa? Habis waktu, kemudian dia datang, ketika datang ke bagian akademik ternyata sudah tidak bisa lanjut ini Pak. Nah, akhirnya saya konsul. Kira-kira secara regulasi ini bisa nggak? Oh bisa Pak. Tidak melanggar aturan? Tidak. Baik kalau gitu. Saya datang ke Pak Rektor, kemudian diskusi dengan Pak WR1, ya, karena bagian akademik. Oh ini bisa, masih bisa. Akhirnya kita tempuh jalan itu dan mahasiswa bisa lanjut lagi kuliah. Karena memang ada beberapa hal yang mungkin secara normatif itu sulit, tapi regulasi bisa berbicara bisa hal itu. Ya selama itu tidak melanggar regulasi, aturan yang menyebabkan kerugian negara, nah itu tidak apa-apa kan gitu. Kalau misalnya kita sangkutkan dengan visi misi Bapak nih, apakah Bapak memiliki visi dan misi yang khusus yang akan diterapkan ketika Bapak nanti ketika Bapak nanti menjadi rektor di Universitas Siliwangi? Ya, terima kasih nih. Memang kalau dibaca visi misi panjang. Iya, betul sekali. Bagaimana Universitas Siliwangi ini ya, yang kita banggakan tentu ya, memiliki dampak yang luas lah untuk masyarakat, unggul ya, kemudian berakar pada nilai-nilai Siliwangi dan berdampak. Itulah intinya itu ya. 3 poin itu ya Pak ya. Unggul, kemudian bernilai atau berakar pada nilai-nilai Siliwangi dan berdampak gitu. Itu saya 3 aja kan. Bagaimana untuk menuju unggul itu ya, dan bagaimana supaya nilai-nilai Siliwangi yang Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu itu menjadi bagian dari jiwa Sivitas Akademika Universitas Siliwangi. Dan dengan hal itu bisa berdampak. Mungkin dalam arti yang lain, Unsil ini membangun peradaban kampus yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia. Itu mungkin. Itu ya ringkasnya. Iya. Berarti tadi itu berdampak, unggul, berdampak, kemudian berakar pada nilai Siliwangi dan berdampak. Oke. Tapi kalau misalkan kita bahas lebih lanjut ya Pak ya, dampak yang Bapak maksud atau unggul yang Bapak maksud itu dalam hal apa? Ya, dalam segala hal. Segala hal. Ya, Tridharma perguruan tinggi itu. Tridharma perguruan tinggi itu memang unggul kan dalam pengajarannya, kemudian kualitas akademiknya juga diakui, bisa kualitas internasional, penelitiannya juga diakui, dan pengabdian masyarakat juga dirasakan oleh masyarakat, baik di lokal atau bahkan mungkin sampai nasional, bahkan sampai internasional gitu. Itu berdampak kan. Ya kalau istilah agamanya
anfa'uhum linnas kan gitu, Iya. berdampak gitu ya. Seperti halnya bagaimana Kemendikbudristek memiliki program berdampak seperti itu. Ya. Oke, berarti Bapak memiliki cita-cita tersendiri ya untuk Universitas Siliwangi ketika nanti sudah menjabat sebagai rektor. Oke, nah sebelum itu Bapak kan mungkin sudah melewati berbagai macam fase kehidupan ya Pak ya, Iya. termasuk mungkin dalam segi kepemimpinan, karena kan kalau yang saya tahu kepemimpinan ini bukan cuma memimpin suatu apa ya kayak forum gitu ya Pak ya, tapi juga memimpin keluarga begitu ya Pak ya. Nah, menurut sudut pandang Bapak, definisi kepemimpinan itu sendiri seperti apa? Ya, definisi kepemimpinan itu ya, kalau menurut saya hadir dalam jiwa pemimpin itu ada yang pertama adalah mempunyai leadership ya. Iya. Jadi bagaimana dia cara memimpin itu sendiri dan dia memiliki bagaimana cara memberikan pengaruh yang positif dalam arti memanage. Iya. Jadi memimpin dengan nilai-nilai kepemimpinannya dan bisa memanage kan seperti itu. Ya karena kalau kita hanya memanage saja tidak memiliki jiwa kepemimpinan itu akan kosong. Karena seorang pemimpin itu harus berwibawa tentunya. Harus berwibawa, tidak hanya gagah dari dari penampilan tidak, tapi berwibawa itu kan memberi pengaruh yang besar gitu ya. Yang kedua, bagaimana memanage mengatur sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada. Karena ketika kita keluar dari regulasi itu kan yang bahaya. Itu ya, banyak para pemimpin yang pada akhirnya tergelincir tergelincir dalam hal-hal negatif, korupsi dan lain sebagainya karena dia tidak bisa memanage dengan baik sehingga masuklah ke ranah-ranah yang rawan. Ketika masuk ke ranah yang rawan, ya itulah yang disebut dengan korupsi atau apa saja itu seperti itu. Iya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki leadership dan juga manajemen yang baik. Oke. Berarti mungkin Pak kalau misalkan saya nih bertanya tentang apa tadi leadership, kemudian juga mungkin ini leader dan manager. Leader dan manager gitu ya. Tadi kan kita membahas tentang kepemimpinan ya Pak ya. Nah, kalau di ranah saya sebagai mahasiswa tidak jauh dari memimpin ya Pak ya. Di setiap kegiatan saya gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya itu masih merasa harus tarung dengan rasa percaya diri gitu. Nah, menurut Bapak sendiri itu seperti apa sih? Iya, memang percaya diri itu harus ada. Iya. Jadi kalau gambarannya ya walaupun kita sebagai seekor kucing, tetapi di hadapan mereka harus nampak sebagai seekor singa yang bisa mengaum kan gitu ya. Iya. Dan kepercayaan diri itu harus dibangun dari apa? Tentu yang pertama dari kompetensi. Oke. Kompetensi kita ya. Kita mau memimpin apa nih? Memimpin organisasi keagamaan sebenarnya. Berarti harus bisa memahami bagaimana organisasi keagamaan itu dan bagaimana substansi dari organisasi itu. Atau memimpin kelas. Berarti kita harus tahu bagaimana kelas itu sendiri, kemudian situasi kondisi kelas itu sendiri, orang-orangnya seperti apa, udah tahu. Berarti kita harus pede. Tampilkan apa yang terbaik dari kita. Dan jangan terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Hal-hal negatif sebenarnya. Ini ada info ini, kemudian kita terima. Ya, terima sih harus diterima ya, dalam arti diterima di sini itu ini sebagai masukan. Tetapi bagaimana kita bisa menyaringnya? Kemudian itulah yang kita ambil. Ketika itu kita akan mengambil keputusan. Kita harus tetap pede di kelas, menjadi ketua kelas, ya. Atau kita mungkin jadi duta perpustakaan, ya. Bagaimana bisa menyampaikan kepada orang lain, meyakinkan kepada orang lain pentingnya perpustakaan. Di kelas ini, seperti ini nih kondisi kelas, orang-orang seperti ini, berarti kita harus seperti tadi menyamakan frekuensi mereka. Gitu. Kan mungkin pernah ya, atau pernah diajar ustaz saya tuh nggak ada. Pernah. Ketika masuk ya,
kita lihat dulu nih suatu situasi kondisi kelas itu seperti apa. Kan beda-beda. Iya. Antara A, B, C, D itu beda-beda kelas itu. Maka kita lihat dulu ya, tarik ulur. Oh, kelasnya seperti ini. Nah, kita harus tetap pede ya. Karena kadang-kadang yang saya dengar dosen juga ada yang tidak pede kan gitu ya. Iya, iya. Gitu. Oh, seperti ini baru kita organizer dengan baik kelas itu supaya kita bisa memberikan ilmu, kita bisa transfer pengetahuan dan mereka menerima. Yang juga sama kan gitu. Ketika memimpin itu lihat dulu, oh ya seperti ini. Kemudian baru kita sampaikan ya apa yang diperlukan oleh kita kepada mereka. Oke. Tapi mungkin Pak, kalau misalkan kita memimpin itu ya, pasti tidak sedikit juga orang-orang yang mungkin mengkritik kinerja kita dan sebagainya, dan itu adalah sebuah tantangan mungkin ya bagi kita sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, bagaimana Bapak menghadapi kritik tersebut gitu? Kalau kritik membangun kita terima. Oke. Ya, karena ya ada juga ya yang mengkritisi itu bukan kritik membangun, ya, tetapi menyudutkan. Iya. Dalam setiap episode kehidupan ada seperti itu. Nabi SAW aja sama kan? Iya. Sebagai seorang nabi yang mulia, yang Allah muliakan, banyak saja yang mengkritisi beliau dalam arti mengkritik secara negatif. Iya. Nah, kalau kritiknya membangun, ya itu harus terima. Karena kita harus terbuka. Oh, ini masukannya. Oh, ini masukan. Oh, terima kasih. Kita harus terima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada mereka yang memberikan kritik membangun kepada kita. Nah, ketika ada yang mengkritisi negatif nanti menyudutkan, kita juga harus terima kasih. Kenapa tuh, Pak? Ya, minimal dosa kita dikurangin. Gitu ya. Oh, mohon ini. Oh ya, terima kasih. Harus terima kasih dalam segala hal bagi mereka yang mengkritisi. Ya, mungkin saya kan di SPI ya, Satuan Pengawas Internal. Hal seperti itu ya sering. Tidak hanya dari internal, tapi juga dari eksternal. Tapi kita terima ya. Oh, ini kritik yang membangun, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi mungkin. Ketika mereka mengkritisi, harusnya oh, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain nggak? Yang mungkin bisa menjadikan kami lebih baik lagi. Akhirnya mereka keluar. Oh ya Pak, harusnya ini. Kan ilmu. Betul. Nah, ilmu. Oh iya, terima kasih. Kita akhirnya diskusi. Coba apa? Oh iya, terima kasih. Nah, itu untuk perbaikan. Dan karena manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa senantiasa memperbaiki dirinya sendiri. Perbaiki. Ketika memperbaiki diri sendiri, bagaimana bisa memperbaiki lingkungannya, sekitarnya, atau memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Oh, perbaiki lagi itu ya. Nah, tapi ketika menghadapi orang yang menyudutkan, ya terima kasih ya. Walaupun tidak harus kita memberikan sikap yang sama terhadap mereka. Kita tidak boleh ya. Berarti kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Tapi seru sekali sih Pak, sejauh ini obrolan kita sudah banyak sekali topik yang kita bicarakan, kemudian juga ilmu yang saya dapat luar biasa, dan mungkin teman bicara juga nanti akan mendapatkan ilmu yang sama seperti yang saya dapatkan gitu ya. Oke, mungkin dari kru teman bicara apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Oke. Oke, mungkin sebagai penutup ya Pak ya. Saya akan bertanya satu pertanyaan mungkin. Apakah Bapak memiliki salah satu orang yang menginspirasi Bapak sampai saat ini? Iya. Yang menginspirasi saya banyak ya. Yang pertama adalah tentu orang tua saya. Ya. Ayah saya, kemudian ibu saya, dan yang sekarang masih terus menjadi inspirator abadi adalah istri dan anak saya. Masya Allah sekali. Kalau boleh bertanya lagi ya Pak ya, apakah ada kalimat mungkin dari istri Bapak ya, karena karena Bapak menyebutkan bahwa istri Bapak ini menginspirasi Bapak. Apakah ada satu kalimat yang dari istri Bapak itu benar-benar menyentuh hati Bapak kah, atau seperti apa? Yang saya rasakan dan yang pernah juga kita bincangkan, ya beliau selalu mendukung apa yang saya lakukan selama itu adalah baik. Gitu. Berarti
memang istri Bapak ini adalah good supporter ya Pak ya. Oke, teman bicara, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia Sami-sami, Neng. untuk hadir di Siniar Teman Bicara pada hari ini. Oke. Kita akan bertemu di episode selanjutnya, teman bicara. Jangan lupa untuk menantikan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan kami datangkan di sini. Oke, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih ya kepada Bapak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.